Anda kembali bersama kami di Metro Malam. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau ETLE, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement untuk sepeda motor pada 1 Februari 2020 mendatang. Ini masih dalam masa uji coba dan pemberlakuan ini akan diterapkan di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, serta Warung Buncit, Jakarta Selatan. Nah, sosialisasi akan diberikan pada pekan pertama Februari. Setelah itu akan diberlakukan penindakan. Penindakan terhadap pelanggar rambu lalu lintas dan kelengkapan pengendara motor seperti penggunaan helm contohnya ataupun juga ketidakkelengkapan adanya spion kendaraan. Dan untuk uji coba dari penggunaan ETLE sepeda motor ini masih dalam masa uji coba 1 Februari sampai dengan 8 Februari. Setelah itu akan mulai dilakukan penindakan pada 9 Februari. Nah, ini adalah masa di mana pihak kepolisian ataupun Dirlantas khususnya untuk melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui memang adanya e-tilang di beberapa titik wilayah di Jakarta. Dan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement ini di sepanjang Jalan Sudirman dan juga di Warung Buncit, jadi masih di daerah Jakarta Pusat juga Jakarta Selatan, tapi ini rencananya akan terus ditambah jumlah dari kamera pengawas yang ditetapkan di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian untuk sementara ini memang baru bisa melakukan penindakan kepada pelanggar yang menggunakan plat B. Nah, ini hal yang cukup tidak adil sebetulnya bagi masyarakat karena pengguna jalan di Jakarta ini bukan hanya mereka yang menggunakan plat B, tapi banyak juga mereka yang menggunakan plat non B. Kemudian kita lihat apa kata mereka atau apa kata warga. Bang Heru tahu nggak kalau nanti Februari mau ada tilang elektronik motor? Udah tahu sih, Kak. Udah tahu ya. Setuju nggak dengan adanya tilang elektronik? Kurang setuju sih, Kak, saya. Kenapa tuh? Karena kita kan nggak tahu namanya peraturan kan yang mana aja pelanggarannya kan. Kita kan nggak tahu. Umpamanya kita jalan, kalau ketilang tiba-tiba ada surat tilang ke rumah, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Oke. Terus kan Bang Rusman tahu nggak kalau nanti Februari mau ada tilang elektronik motor? Pernah denger sih. Tapi belum tahu kapan. Belum tahu. Kalau misalkan nanti ada tilang elektronik motor, setuju nggak Bang? Setuju aja sih. Setuju. Mas Manto tahu nggak kalau nanti mau ada sistem tilang elektronik motor? Saya belum tahu, Mbak. Belum tahu. Iya, belum tahu. Tapi pernah dengar atau enggak? Belum juga. Belum pernah dengar. Belum. Oke. Kalau misalkan nanti ada sistem tilang elektronik motor, setuju nggak Mas? Kayaknya kurang. Kurang. Nggak setuju. Ya soalnya gimana ya, Mbak? Ya kurang aja sih, Mbak. Soalnya kan kalau kayak gitu gimana ya? Kenapa tuh Mas? Apa karena takut nggak tahu di mana tilangnya, terus ada tiba-tiba disuruh bayar atau apa? Ya itu ya tiba-tiba paling disuruh bayar gitu, Mbak. Kan kita kan juga nggak tahu kan kesalahannya di mana kan gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan masyarakat selanjutnya adalah apa saja sebetulnya sasaran dari pelanggaran e-tilang ini. Jadi ada beberapa, kita bisa lihat. Pelanggaran yang pertama misalnya melanggar lampu lalu lintas, ya, atau juga tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, atau yang menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm, kaca spionnya tidak lengkap, kemudian juga lewat jalur busway, ini juga bisa menjadi salah satu kriteria pelanggaran, ataupun jalurnya tidak sesuai, jalur sepeda motor maupun jalur mobil, dan juga pelanggaran ganjil genap yang diberlakukan di wilayah DKI Jakarta, misalnya dari sore jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Parkir sembarangan ini juga bisa dideteksi dan sejauh ini memang untuk kendaraan roda 4, ini sudah banyak sekali spot untuk tempat dari kamera CCTV ataupun kamera pengawas ini. Tapi untuk kendaraan roda 2 ini masih terbatas hanya dalam masa uji coba tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 8 hanya di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan, itu pun hanya di beberapa spot saja, tapi dipastikan bahwa ini akan terus ditambah. Kemudian melebihi kecepatan batas maksimum kendaraan. Nah, ini juga sebagai salah satu kriteria dari pelanggaran yang diproses oleh Electronic Law Enforcement atau e-tilang. Melawan arus, Anda yang sering kebut-kebutan dan lewat jalur busway, ini juga bisa langsung dilakukan penindakan. Dan bagi sepeda motor, sekali lagi ini akan dilakukan uji coba mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 8 Februari dan akan dilakukan penindakan mulai tanggal 9 Februari.
Dan penggunaan telepon genggam ini juga penting, yang sering sambil nyetir, sambil main handphone. Dan sebetulnya apa bentuk penindakan dari para pelanggar e-tilang ini? Yang pertama adalah petugas di Traffic Management Center ini memverifikasi pelanggar yang tercapture kamera. Jadi secara otomatis bagi para pelanggar ini akan muncul apa fotonya. Jadi misalnya tidak menggunakan sabuk pengaman, maka di foto itu dengan jelas tercapture bahwa pelanggar ini tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan kemudian petugas pastikan validitas identitas kendaraan dan jenis pelanggarannya apa. Dan petugas juga mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan via PT Pos Indonesia atau email ataupun nomor handphone pelanggan. Jadi dengan nomor handphone pelanggan ini tentu akan lebih cepat aksesnya. Misal ada perubahan alamat. Nah, kemudian surat konfirmasi ini menyertakan foto bukti pelanggaran seperti sesuai pada awal bahwa ada dokumentasi yang tercapture saat melakukan pelanggaran tersebut. Dan pemilik pelanggaran ini harus melakukan konfirmasi melalui website yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Dan selanjutnya proses yang dilakukan setelah melakukan konfirmasi tentunya adalah melakukan pelanggarnya diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi tersebut gitu ya setelah menerima suratnya, dan setelah itu pelanggar wajib untuk melakukan pembayaran dengan account virtual yang sudah ditentukan. Dan pelanggar ini diberi waktu 7 hari, jadi setelah konfirmasi diberikan lagi waktu 7 hari untuk proses pembayaran dari denda pelanggar tersebut. Nah, jika pelanggar ini tidak membayar, petugas akan melakukan pemblokiran dari surat tanda nomor kendaraan. Dan ini biasanya akan menyulitkan ketika kita ingin membayar pajak STNK gitu ya. Dan selain membayar, pelanggar bisa juga mengikuti proses sidang di pengadilan. Misalnya tidak mau langsung bayar dendanya, saya mau mengikuti proses sidangnya dulu. Juga bisa, jadi opsi ini bisa dilakukan. Dan selanjutnya, ini sejauh ini data yang kami terima sampai dengan November 2019. Sebanyak 54.074 pengendara melanggar lalu lintas. Dan untuk 25.459 pelanggar melakukan konfirmasi dan pembayaran denda tersebut. Artinya masih separohnya dari angka pelanggar itu 54.000 baru 25.000 yang efektif mau melakukan pelanggaran. Nah, seharusnya ini bisa dilakukan evaluasi apa yang membuat masyarakat tidak langsung mengikuti pendidikan yang harusnya dengan melakukan pembayaran denda tersebut. Nah, kemudian 28.615 pelanggar lainnya ini harus diblokir STNK kendaraannya. Dan tentunya efektivitas dari e-tilang ini masih terus dilakukan evaluasi apakah memang betul bisa mengurangi angka pelanggaran dari pengguna lalu lintas maupun juga kecelakaan dalam berlalu lintas. Tapi tentunya kita dukung upaya dari pihak kepolisian untuk mengurangi hal tersebut. Tapi ada beberapa juga saran dari pengamat transportasi misalnya adalah konektivitas antar kepolisian. Jadi bukan hanya bisa menindak dari plat B saja tapi juga plat-plat yang lain di seluruh Indonesia. Karena pengguna jalan bukan hanya mereka yang berplat B pada saat melintasi wilayah Jakarta saja. Nah, ini yang masih terus dikaji agar keadilan bagi masyarakat itu bisa dirasakan oleh semuanya.